Salah satu sejarah yang paling dikenal dalam Perang Dunia I yang memakan korban hingga 500.000 jiwa adalah dimulainya invasi koalisi sekutu Inggris, Perancis, Australia, dan Selandia Baru untuk merebut ibu kota Turki Utsmani di Istanbul dan mengeluarkan mereka dari kancah peperangan. Di mana salah satu pertempuran paling ganas di dunia dan kekalahan memalukan koalisi Inggris dan Perancis dalam Perang Dunia I dalam menghadapi perlawanan yang kuat dan berani dari tentara Utsmani. Dalam Perang Dunia Pertama, pasukan Jerman dan sekutunya dengan mudah berhasil menguasai sebagian wilayah Eropa. Pasukan Jerman yang terus melebarkan wilayah serbuannya, bahkan menjadi kekuatan militer yang mengancam kawasan Eropa Barat dan Timur, khususnya Perancis serta Rusia. Akibatnya, jalur perdagangan Rusia ke Eropa Barat lewat darat terhambat, sehingga perlu dirancang suatu serangan lewat wilayah lain untuk membuka isolasi jalur darat dan laut antara kawasan Eropa Barat dan Rusia. Pada Januari 1915, 2 bulan setelah Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I dan mendukung pihak Jerman, Rusia meminta Inggris membantunya untuk merebut ibu kota Turki Utsmani di Istanbul, dengan terlebih dahulu menguasai Turki lewat jalur laut. Akhirnya sebuah serangan gabungan angkatan laut diusulkan untuk digelar di wilayah Utsmani pada 18 Maret 1915. Pasukan Inggris dan Perancis mengerahkan kekuatan lautnya di bawah komando Winston Churchill atas perintah Menteri Perang Inggris bernama Lord Kitchener. Sasaran utama gempuran laut gabungan itu adalah menguasai Selat Dardanella atau Gallipoli yang saat itu berada di bawah kekuasaan Utsmani. Puluhan kapal perang Inggris yang saat itu masih dikenal sebagai Raja Lautan dan sejumlah kapal perang Perancis segera dikerahkan menuju Selat Dardanella. Angkatan Laut Inggris dan Perancis melancarkan bombardir terhadap benteng pasukan Utsmani yang bertugas menjaga Selat Dardanella dengan menembakkan meriam-meriam dari kapal perang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika kapal-kapal perang Inggris terus maju sambil menembakkan meriamnya, beberapa kapal Inggris dihantam oleh meriam-meriam Turki yang terletak di kedua sisi selat, hingga mengarahkan kapal menghantam ranjau yang membuatnya meledak dan tenggelam. 3 kapal perang Inggris yang kemudian tenggelam membuat gerak maju kapal-kapal perang lainnya terhenti. Kepanikan melanda armada gabungan Inggris-Perancis. Komando Operasi Gabungan Inggris tidak menduga akan menghadapi perangkap ranjau laut. Bahkan ia memerintahkan kapal-kapal perang Inggris dan Perancis segera mundur, yang membuat mereka mundur dengan kerugian berat. Setelah kegagalan serangan angkatan laut, maka diputuskan bahwa sekutu memerlukan pasukan darat untuk menguasai semenanjung Gallipoli. Persiapan dimulai untuk pendaratan pasukan berskala besar di semenanjung Gallipoli. Lord Kitchener menunjuk Jenderal Sir Ian Hamilton sebagai pemimpin kekuatan untuk melaksanakan misi. Di bawah komandonya, pada 25 April, ratusan ribu pasukan infanteri gabungan Inggris, Perancis, Australia, dan Selandia Baru mendarat di semenanjung Gallipoli yang beresiko tinggi. Pasalnya, medan perang yang didarati merupakan medan berbukit-bukit dan bertebing karam curam, serta di bagian puncaknya terdapat ratusan sarang senapan Utsmani. Para komandan Utsmani mulai memperdebatkan cara terbaik untuk mempertahankan semenanjung. Semua sepakat bahwa bentuk yang paling efektif adalah pertahanan dengan cara menahan dari tanah tinggi di puncak semenanjung. Para tentara Utsmani dalam posisi bertahan. Pasukan sekutu muncul satu persatu dari pinggir pantai. Ribuan pasukan Inggris yang sedang mendarat.
dan bergerak menuju pantai lalu meneruskan serbuannya dengan cara mendaki bukit. Mereka diberi kejutan senapan mesin dari pertahanan Utsmani yang posisinya berada di ketinggian, yang sangat terlatih di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal atau lebih dikenal dengan nama Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahap serbuan awal, pasukan sekutu kehilangan ribuan pasukan dalam waktu singkat dan langsung menyebabkan daya pukul pasukan Inggris merosot. Meskipun menderita banyak korban, namun sekutu berhasil membangun dua tempat berpijak walaupun dengan kerugian yang besar. Pada tahap serbuan awal, hampir semua kekuatan pasukan Inggris kehilangan banyak pasukan sehingga butuh dukungan pasukan baru. Untuk mengakhiri kebuntuan, pasukan Inggris yang sudah lelah bertempur mendapat bala bantuan berupa puluhan ribu pasukan yang masih segar. Setelah mendapat pasukan baru, Jenderal Hamilton segera melancarkan serangan ofensif yang kedua. Tentara Turki bertekad memukul mundur gempuran sekutu di posisi puncak bukit. Tembakan senapan mesin yang rata-rata akurat dan berhasil dari ketinggian langsung membuat pasukan gabungan Inggris kocar-kacir. Setelah bertempur kurang lebih 6 bulan, pasukan Utsmani berhasil menahan gerak maju Inggris. Akhirnya parit digali dan Inggris hanya mampu maju beberapa kilometer saja. Serbuan pasukan Inggris di Gallipoli secara keseluruhan telah mencerminkan kegagalan. Akibat korban yang jatuh dalam kampanye Gallipoli semakin besar, dan melihat bahwa Gallipoli tidak bisa dimenangkan, Inggris akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi seluruh pasukannya agar tidak mengalami kehancuran. Pada 8 Januari 1916, seluruh pasukan sekutu mundur dari pesisir Gallipoli, mengakhiri tragedi militer yang mengakibatkan kekalahan sangat memalukan sekutu, termasuk Winston Churchill yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Ada hampir setengah juta korban selama kampanye Gallipoli. Secara keseluruhan, sekitar 480.000 tentara sekutu ambil bagian dari kampanye Gallipoli, yang menyebabkan lebih dari 300.000 orang korban terluka dan kehilangan nyawa. Di pihak Turki, kampanye itu juga menyebabkan 250.000 orang korban terluka dan kehilangan nyawa. Walaupun Turki kalah di Perang Dunia I, kemenangan Gallipoli dianggap sebagai pemersatu dan penguat nasionalisme di pihak Turki, yang kemudian melancarkan perang kemerdekaan antara 1919 sampai 1922 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, dan akhirnya membentuk republik pada 1923 dari keruntuhan kekhalifahan Utsmani. Wallahu a'lam.